Mari saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan, aku mengasihimu Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan dari awal, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Inilah kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai umat yang telah Engkau pilih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami mau lakukan apa yang menjadi keputusan-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Untuk itu mampukan kami semua Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu pagi ini turun atas setiap kami, sehingga kalau sebentar kami dengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, firman-Mu dapat kami pahami ya Bapa, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau Tuhan yang akan memberkati kami, karena firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun Tuhan. Engkau kuat, sanggup memisahkan antara sumsum dan tulang. Terima kasih Bapa.
Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita saudara, karena Dia adalah Tuhan yang hidup sampai sekarang. Sekali lagi, Dia Tuhan yang hidup sampai sekarang. Kalau Tuhan berbicara di masa lalu melalui nabi-nabinya, ya melalui rasul-rasulnya, melalui hamba-hambanya, di masa sekarang pun Tuhan juga berbicara pada kita saudara. Yang jelas Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Untuk itu setiap kita harus memiliki kesukaan untuk apa? Merenungkan firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan ini bukan hanya sekali-kali saja, tetapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan sendiri. Ya, perkataan Tuhan sendiri. Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, ya dengarkan firman-Nya. Baca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan berhasil dalam kehidupan kita saudaraku. Tuhan akan menyertai kita dan membuat kita sukses. Ya, sukses di dalam Tuhan tentunya saudara. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya akan disertai oleh Tuhan. Dan apa akibatnya kalau kita disertai oleh Tuhan? Maka Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita. Alkitab katakan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera. Damai akan diberikan kepada kita. Kalau kita sudah mengalami damai dalam kehidupan kita, maka kita siap disejahterakan oleh Tuhan. Siap diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita disertai Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita sukses dan berhasil saudaraku. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan tidak menghadapi masalah. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan tidak menghadapi pergumulan. Bukan berarti orang disertai Tuhan tidak pernah sakit, saudaraku. Bisa saja kadang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita. Namun kalau Allah menyertai kita, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Untuk itu mari saudaraku, banyak kita mendengarkan firman Tuhan. Banyak kita merenungkan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Kenapa kita harus banyak merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab tiap hari, dan melakukan dalam kehidupan kita? Supaya iman kita mantap. Supaya iman kita kokoh, kuat di dalam Tuhan. Karena Alkitab katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita banyak merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan kokoh, iman kita akan mantap. Dan iman itulah yang memampukan kita untuk mengalahkan semua persoalan yang kita alami, kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau agar kita memiliki iman yang kokoh. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kuat Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Supaya kita tetap kokoh, iman kita tetap kuat menghadapi hari-hari ke depan, saudara. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Banyak merenungkan firman Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan, saudaraku. Jangan hanya sekali-kali, tapi setiap hari, setiap saat, setiap waktu.
Makanya Musa memberi nasihat kepada Yosua pada waktu itu. Sebelum Musa meninggal, Musa memberi wasiat kepada Yosua. Supaya apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jangan kecut dan tawar hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini saudara ya mungkin membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan hanya sekedar saja, ya, hanya semaunya saja. Mulai saat ini saudaraku, mari kita komitmen untuk mendengar firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, ya, baca Alkitab. Ya, kalau membaca sambil bersuara saudaraku. Kalau saudara membaca Alkitab, jangan di dalam hati, sambil bersuara. Kenapa? Kalau kita bersuara, maka telinga kita juga mendengar. Dan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Baca Alkitab sambil bersuara, maka iman kita akan dimantapkan oleh Tuhan karena firman-Nya. Amin saudara. Banyak dengarkan firman Tuhan di hari-hari ini saudara. Jangan banyak mendengar berita-berita ya yang negatif ya. Karena berita-berita yang negatif itu hanya membuat kita itu takut, cemas ya, membuat kita khawatir, membuat kita bisa putus asa. Tapi banyak dengarkan berita surga, yaitu firman Tuhan. Banyak dengarkan berita surga, maka iman kita akan kokoh, akan mantap. Ini penting sekali saudara untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Ya, apalagi di era informasi ya, teknologi seperti ini saudaraku. Kita bisa banyak mendengar firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Ya, yang menayangkan channel-channel rohani. Tentunya yang kita dengar adalah firman Tuhan yang benar, ya, yang murni. Kita juga harus punya filter saudara di dalam kita mendengar ini benar atau tidak yang disampaikan, karena ini kan era informasi yang bebas saudara. Semua orang bisa ngomong, siapapun itu ya, walaupun mungkin tidak ada dasar ya, dasar firman Tuhan yang kuat dalam dirinya. Yang penting berani ngomong, ya banyak orang bisa ngomong. Untuk itu bagi saudara yang selalu hadir tampil di channel-channel YouTube, saudara harus punya filter. Nggak apa-apa, semua didengar nggak apa-apa. Yang penting saudara harus punya filter. Ya, ini firman Tuhan benar atau tidak. Itu yang terpenting saudara. Karena apa? Tatkala kita makan makanan rohani yang tidak sehat, yaitu firman Tuhan, makanan rohani, kita konsumsi dalam kehidupan kita, maka rohani kita juga akan bisa sakit saudaraku. Kalau saudara ya makan makanan jasmani, ya kebutuhan kita makanan, minuman, ya kalau kita nggak jaga, ya itu makanan yang asal-asalan saja, maka kita juga bisa terkena dampaknya. Ya kalau saudara ya makan ya, yang berlemak-lemak, ya saudara makan, pokoknya semua masuk, ya saudara juga bisa kena kolesterol, saudara bisa kena darah tinggi. Kalau saudara sudah punya asam urat, lalu saudara makan makanan jeroan, ya kan? Saudara makin parah asam uratnya. Sama saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ya semua kita lahap firman Tuhan, lalu tanpa ada filter, ya kita makan yang mana nih? Saudara semua masuk. Ya, ada yang disampaikan oleh orang-orang tertentu itu bisa meracuni saudara. Membuat saudara rohanimu tidak sehat lagi. Ya, boleh saudara dengarkan siapa saja, tapi kita minta hikmat dari Tuhan. Ya, kita harus punya filter, Roh Kudus, biar memberi tahu kepada kita, ini kira-kira firman Tuhan benar enggak yang disampaikan orang ini. Hati-hati saudara, karena ini media informasi yang tanpa batas. Semua orang bisa akses siapapun itu. Kita harus konsumsi firman Tuhan dengan baik dan benar. Yang murni.
dan pemberita-pemberita firman Tuhan, ya, saudara punya tanggung jawab. Kalau saudara memberitakan firman Tuhan, saudara punya tanggung jawab. Kalau saudara tidak memberitakan Injil dengan baik, dengan benar, maka tanggung jawab itu diminta oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan dalam Galatia 1, saudara bisa baca nanti, ayat 6 dan seterusnya. Kalau ada orang memberitakan Injil, kalau itu bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Diulang 3 kali. Sekali lagi kukatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil, kalau itu bukan Injil Kristus, terkutuklah ia. Diulang lagi oleh Rasul Paulus. Sekalipun seorang malaikat memberitakan Injil, kalau itu bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Lalu Rasul Paulus katakan, mana yang aku pilih? Kalau aku menyenangkan telinga manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk menyenangkan telinga manusia saja. Terkadang firman Tuhan menegur kita. Terkadang firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita punya tanggung jawab, kita punya beban, dan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Tuhan yang disampaikan benar atau tidak, nanti urusannya dengan Tuhan, saudara. Karena banyak firman Tuhan itu dimodifikasi, ya, supaya telinga orang yang mendengarkan bisa senang. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Ya, jangan hanya comot-comot Alkitab yang isinya cuma hanya menyenangkan telinga. Kadang ada orang memberitakan firman Tuhan supaya telinga yang mendengar itu senang. Firman Tuhan dimodifikasi. Dan Rasul Paulus katakan, terkutuklah dia. Ya. Ya. Untuk itu kita yang mendengar, kita harus punya filter. Ya. Kita harus tahu ini firman Tuhan yang benar atau tidak. Karena firman Tuhan ini makanan rohani bagi kita. Roh kita bisa sakit, jiwa kita bisa sakit karena apa? Apa yang kita konsumsi, yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudaraku. Ya. Untuk itu mari kita sendiri renungkan firman Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Makanya sebelum kita membaca Alkitab, berdoa dulu. Minta Roh Kudus menerangi kita, mencerai kita. Dan setiap kali kita mau mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Agar Roh Kudus memimpin kita, memberikan hikmat bagi kita. Untuk mengetahui apa yang kita dengarkan, saudara. Karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Jadi itu alasannya yang pertama, saudara. Kenapa kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama, supaya iman kita itu mantap. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Lalu yang kedua, kenapa kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan? Karena Tuhan mau berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Tuhan berbicara yang jelas melalui firman-Nya. Iya, Tuhan mau berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah. Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita supaya kita melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anaknya. Firman menjadi daging. Yesus Kristus. Itu firman yang menjadi manusia. Firman yang hidup. Ya. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Kalau ada orang-orang tertentu mengatakan, itu hanya zaman dulu, Pak. Zaman rasul-rasul, zaman nabi-nabi Tuhan berbicara. Zaman sekarang mana mungkin ada Tuhan berbicara. Kalau Tuhan sudah tidak berbicara, artinya Tuhan adalah Tuhan yang mati. Kita jangan membatasi kuasa Tuhan, saudara. Tuhan mau berbicara kepada kita
sampai sekarang ini. Yang jelas Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Ya, Tuhan berbicara melalui banyak hal. Tapi yang jelas Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan juga bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Terkadang kita nggak peka bahwa itu teguran Tuhan. Itu didikan Tuhan. Tuhan berbicara juga, saudaraku. Namun yang jelas Tuhan pasti berbicara melalui firman-Nya. Untuk itu banyak renungkan firman Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara kepada kita, saudara. Lalu yang ketiga, orang yang banyak merenungkan firman Tuhan akan berani melawan arus. Ya, orang yang banyak merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya dan melakukan dalam kehidupannya, dia berani melawan arus dunia ini. Dia tidak akan terbawa arus dunia ini, tapi dia akan berani melawan arus. Ya, dia gak terpengaruh, saudaraku, dengan cara hidup duniawi. Dia akan berani melawan arus. Kalau saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan, saya dulu waktu kecil, saudaraku, ya, saya waktu kecil masih SD, saya ingat saya sering nangkap ikan di bendungan, ya kan, ada waduk, ada bendungan. Saya sering mancing, ya, kadang nangkap ikan. Dan saya perhatikan, saudara, itu di bendungan itu ada arus deras sekali. Ada ikan itu loncat-loncat, bermain-main di arus yang deras itu, saudaraku. Dia melawan arus itu. Karena apa? Karena ikannya ikan hidup. Makanya ikan itu bisa melawan arus. Karena ikan hidup. Kalau ikan itu ikan mati, dia terbawa arus. Ikan hidup melawan arus. Saya perhatikan dulu, saudara. Saya ingat waktu saya masih kecil. Saya suka mancing. Saya suka main, ya, ada bendungan. Namanya Waduk Kidang Kencono. Itu di daerah saya, saudara. Ya, waktu itu tempat saya main. Cari ikan, ya, mancing. Ya, kadang mandi di situ, saudara. Saya ingat masa kecil saya dulu. Kadang suka naik pohon, ya, pohon yang tinggi gitu, lalu loncat dari pohon itu. Wah, itu senang banget. Waktu masa kecil saya dulu, saudara. Ya, saya main-main di waduk itu dan saya perhatikan itu ada bendungan waduk itu, airnya deras sekali. Tapi ada banyak ikan itu loncat-loncat, saudaraku. Ada ikan yang kecil, ada ikan yang besar, itu pada loncat-loncat. Kenapa? Ikan itu berani melawan arus. Karena apa? Karena ikan itu hidup. Jadi saudara, kalau kita banyak mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka roh kita hidup sehingga kita kuat dan berani melawan arus dunia ini. Kita tidak terbawa arus, kita tidak hanyut. Karena apa? Kita hidup. Tapi sebaliknya, kalau roh kita mati, kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita terbawa arus saja, ya, mengalir saja. Kelihatannya kata-kata mengalir itu bagus, ya, ya kan, kita mengalir sajalah, gitu ya. Ya, mengalir bagaimana? Mengalir yang jelas. Kalau mengalir bersama dengan Tuhan itu bagus. Kalau mengalir bersama dengan kehidupan duniawi itu tidak bagus, saudaraku. Ya, untuk itu mari banyak renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saya mengajak setiap kita semua untuk banyak mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari dengarkan firman Tuhan setiap hari. Ya, saudara sendiri renungkan. Kan kita diberi kemudahan, saudara. Diberi fasilitas melalui smartphone kita. Ya, kita bisa download aplikasi Alkitab. Dan kita bisa baca kapan saja, di mana saja, pada saat ya apa saja, kita bisa baca. Sadari itu, saudara, dan firman Tuhan itu luar biasa. Punya kekuatan yang maha dahsyat. Makanya Ibrani katakan firman Tuhan itu kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Sanggup memisahkan antara sumsum dan tulang. Luar biasa. Tajam seperti pedang yang tajam.
bermata dua manapun. Artinya firman Tuhan itu ya pada saat saya menyampaikan itu kena ke saya juga. Ya, pedang bermata dua, depan belakang kena, saudaraku. Ya, dan saya berusaha bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya, karena saya tahu kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Kita akan dipelihara Tuhan, kita akan aman. Bukankah Ulangan 28 ayat 1 dan 2 katakan begini, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukannya dengan setia segala perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di muka bumi, dan segala berkat akan datang kepadamu. Yang menjadi masalah adalah kadang kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan. Itu yang menjadi masalah, saudaraku. Saudara nggak perlu banyak tahu firman Tuhan. Saudara mungkin sedikit tahu firman Tuhan, tapi yang sedikit itu saudara lakukan. Itu yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Untuk itu saya mengajak setiap saudara tiap pagi baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, saudara. Bangun tidur berdoa. Ya, bersyukur kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan beranjak dari ranjang dulu. Ya. Minta pimpinan Tuhan, saudara. Dan banyak renungkan firman Tuhan. Nanti saudara akan melihat hasilnya. Ya, akan melihat hasilnya. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Walaupun di masa-masa sulit, walaupun ya ada arus yang deras menghantam kita, ada angin badai yang dahsyat menghantam kita, namun kita tetap akan tenang di dalam Tuhan, saudara. Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita itu luar biasa. Amin, saudaraku. Untuk itu mari biar setiap kita terus hidup seturut kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hidup seturut kehendak-Nya. Tuhan mau kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bila kita memiliki kehausan, memiliki kerinduan untuk selalu merenungkan firman Tuhan, selalu mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Karena Tuhan mau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki iman yang mantap, iman yang kokoh. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus.
Tuhan mau kita banyak merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, karena Tuhan masih mau berbicara hingga sekarang ini. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan mau kita selalu merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tetap kuat dan mampu melawan arus dunia ini, sehingga kita tetap hidup dan kita menang menghadapi segala badai hidup, persoalan arus dunia yang menghantam, menerjang kita, saudara. Banyak renungkan firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami boleh ada tinggal dalam hadirat-Mu, dan kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu jiwa kami dipulihkan. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu ada berkat yang melimpah. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan, menguatkan kami untuk kami selalu merenungkan firman-Mu, yaitu perkataan-Mu ya Tuhan, siang dan malam. Mampukan kami Tuhan, berikan gairah semangat untuk terus Tuhan kami merenungkan firman-Mu Tuhan, membaca Alkitab setiap hari dan merenungkan siang dan malam. Berkati kami semua pagi ini Tuhan, limpahi dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Engkau lindungi sertai Tuhan, jagai dengan sempurna ya Tuhan. Tutup penggus oleh darah Yesus. Dijauhkan dari celaka, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan sakit sampar yang menular. Bebaskan Tuhan kalau saat ini ada yang terpapar COVID Tuhan, dalam nama Yesus. Dan tutup penggus kami oleh kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.